Oke, jadi kan tadi tergantung prioritasnya aja sih ya. Jadi ngomongin prioritas ya Jadi sekarang. ngomongin prioritas. Makin lebar. Jadi tergantung prioritasnya aja. Terasa sih juga kan banyak orang bilang tuh bahwa kuliah tuh bakal ribet banget, bakal nggak dapat ngapa-ngapain, bakal ini. Tapi sebenarnya semuanya cara kita ngatur waktu itu tergantung prioritas aja. Betul banget. Nggak ada orang yang sibuk sebenarnya. Yang ada adalah orang yang memprioritaskan ini, memprioritaskan ini, gitu dong. Iya benar. Kok waktu itu jadi prioritas nggak? Nembak banget ya. Sangat pedas ya. Nggak tahu ya. Kalau dibilang kan sebenarnya prioritas dalam skala yang mana gitu loh. Kalau kita lihat secara menyeluruh, prioritas kita pertama adalah Tuhan. Oh iya. Iya kan? Oh, sangat luas sekali ya. Iya. Sangat luas sekali. Prioritas pertama kita adalah Tuhan. Oke. Yang kedua keluarga. Yang Kemudian? ketiga pendidikan. Terus yang keempat nggak tahu deh apa. Nggak tahu deh. Tergantung orangnya Tergantung orangnya masing-masing. mau apa gitu. Mau yang mana diprioritaskan gitu. Bener. Gitu. Jadi tergantung prioritasnya aja Iya, sih. sebenarnya itu nggak menjawab Masalah. pertanyaan kita nih. Aku belok-belokin aja ya kan. Iya sih, tapi apakah dia menyuruh saya untuk menjawabnya sendiri atau? Nah, ini kayak aja ya. Aku tanya deh balik. Emang gimana sih apa? Ntar dulu. Gimana apa El? Aku pengen Gimana apa? tanya. Biasanya kan Iki pernah kan memprioritaskan seseorang. Ya pernah. Kalau misalkan Iki sudah memprioritaskan seseorang, tapi orang itu tidak memprioritaskan Iki balik, kira-kira Kok saya yang ditembak gitu? nggak apa-apa dong, kan kita di sini saling sharing. Oh, iya. Kira-kira Iki kesel nggak gitu? Kalau aku tergantung yang dia prioritaskan lebih dulu apa gitu. Misalnya kalau Kalau masalah Tuhan mah kita tahu diri ya, kita mah bukan apa-apa gitu loh. Kalau Tuhan mah ya udah ya emang mungkin- harus gitu. Kita juga sendiri masing-masing juga harus misalnya kayak gitu. lagi dalam ini kondisinya misalnya sehari gitu, aku lagi sama pacar aku gitu. Misalnya Ribet ya. aku lagi pacar aku Nggak usah pacaran. baru apa namanya, baru chatan, ternyata dia nggak balas gitu kan. Berarti kan dia memprioritaskan yang lain gitu. Awalnya aku pasti timbul pertanyaan, apa yang diprioritaskan gitu dong. Masuk akal nggak? Masuk di akal nggak yang gitu. diprioritas? Kalau misalnya dia memprioritaskan kayak dia lagi les gitu misalnya, kalau ya dulu nih, berarti ya oke, biasa aja gitu loh. Tapi kalau dia memprioritaskan terus memprioritaskan lagi sama yang lain, ya itu baru lain itu ceritanya. Itu pun juga kita harus tanya dulu dong latar belakangnya dia. Latar belakangnya apa? Karena gitu. belum tentu kalau misalkan kita prioritaskan, misalkan ya, misalkan aku lebih memprioritaskan teman aku daripada pacar aku gitu. Tapi kalau misalkan alasannya itu masuk akal, ya nggak apa-apa dong aku memprioritaskan teman aku. Misalkan apa gitu, teman aku nih bisa bantu aku, tapi pacar aku lagi kondisi jauh lah, misalkan nggak bisa bantu aku, ya pasti aku prioritaskan teman aku gitu kan. Ya nggak munafik juga, take and give lah ya, saling memberi dan saling menerima. Tergantung prioritas itu tergantung cara orang mandangnya ya, kayak gimana gitu. Cara orang memposisikannya. Cara orang memposisikan diri. Wah, luar biasa sekali. Prioritas ya. Kok bisa jadi prioritas kita ngomongin? Pusing ya, Wak. Sakit pala ngomongin kayak begini hidup ya. Ternyata ribet sekali ya masalah hubungan dan berpasangan itu. Ini makanya balik lagi namanya proses. Proses. Ya namanya proses kita belajar gitu loh. Belajar namanya bagi waktu. Misalkan kapan sama keluarga, kapan sama teman, kapan sama pasangan gitu. Terus juga jalin hubungan. Mungkin karena nggak banyak ya, nggak sedikit orang kayak setelah punya pacar kayak agak ngejauh sama temannya gitu. Itu emang agak sulit sih. Aku mengalami sih. Oh iya. Enggak, maksudnya Kayaknya cocokan aku jadi host deh. Udah yuk kita tukar aja gimana? Aku tanya-tanya, aku tembak semuanya. Oke, jadi kan tadi kita udah ngomongin soal prioritas dan lain sebagainya ya, yang ternyata ribet banget, complicated banget masalah hubungan itu ya. Jadi tipe cowok kau kayak gimana sih? Gimana ya? Catat ya, sekarang siapin buku. siapin buku, siapin kertas, siapin pulpen, langsung dicatat. Aku orangnya itu sih kayak nggak yang kalau dibilang nggak banyak nuntut, aku juga takut salah. Aku akan mengalir. Semua tergantung aku. Maksudnya kalau misalkan ya orang kan pasti pengennya dapat pasangan tuh yang bisa saling ngajarin satu sama lain ya kan. Misalkan berpotensi, oh dia ini berpotensi untuk ngajarin aku.
aku juga bisa sharing sama dia gitu loh. nice. Jadi semua tergantung aku. Karena kalau menurut aku sih ngomongin tipe tuh nggak ada habisnya loh. Oke, nice. Kayak karena setiap kita nggak bisa dapetin semua sesuai dengan apa yang tipe yang kita pengenin gitu loh. Kalau misalkan kalau aku sih kuncinya satu, aku bisa ngerasa nyaman aja. Oke. Karena rasa nyamannya orang kan beda-beda Orang ya kan. beda-beda, ya. Maksudnya kayak misalkan aku pengen tipenya yang tinggi nih, kayak gini. Tapi kalau begitu deket nggak nyaman ya buat apa Ya, buat gitu apa loh. gitu. Tapi hanya diri kita sendiri yang bisa tahu aku nyaman nih sama orang ini, aku klik gitu. Tapi nggak munafik juga ya, karena yang pertama dilihat kan casing gitu kan. Aku nggak, Betul. kita nggak munafik juga Betul, gitu loh. betul, betul. Emang sih yang bakal dilihat banget itu adalah cara dia berperilaku, cara dia gini. Maksudnya dalemannya dia gitu. Iya, Daleman bener. yang dia yang bakal buat kita nyaman gitu. Betul. Tapi yang pertama kita lihat pasti fisiknya juga kan. Iya Gitu. benar-benar. Jadi kembali lagi cowok idaman kau tuh yang bisa buat kau nyaman gitulah Iya, intinya. intinya buat Dan aku nyaman kau itu Hanya aku yang tahu. hanya kau yang tahu. Iya Oh dong. iya, berarti kita hampir sama sebenarnya. Iya, Aku kan? juga kalau misalnya Iya dong. lagi deket sama cewek atau gimana, dia ngerasa kayak gitu Iya, dia. iya. Kayak buat dapet- gitu. itu Kita tuh nggak sulit tahu apa banget. alasannya tapi gitu. Iya kan, pokoknya. maksudnya apa ya bilang? Susah ya dijelasin. Susah pokoknya susah gitu loh. Mungkin saran ya buat kalian yang masih jomblo kayak kita. Nikmatin kita, dulu aja, Bos. Nikmatin dulu aja, terus mungkin kalau ada yang deket gitu, ya apa salahnya buka hati gitu nggak Iya, sih? coba. Coba. Maksudnya coba tuh gini ya. Kayak ya untuk temenan dulu aja Ya, gitu temenan loh. aja dulu. Siapa Jangan tahu kayak yang langsung serius langsung gitu. nggak boleh gitu. Yang kayak Soalnya gini nggak bisa langsung gitu. Iya, kalau misalkan ada apa-apa terus kita nggak jadi tuh biasanya bakalan Bakal ada selek dikit nggak sih? ada Ya selek kan dikit. biasanya Bakal kayak gitu. malah nambah musuh gitu ya. Iya benar Malah nambah dong, musuh. bener banget. Gitu jadinya dong. Makanya kayak ya udah temenan dulu Temen-temenan aja aja dulu, gitu. Nanti rasa nyaman ala bisa karena biasa loh. Karena ada yang bilang gini, yang dicintai akan kalah dengan yang selalu ada. Nah, Benar. dalam bunda. Benar sekali ya. Iya Benar benar. dong. Tapi semua tergantung kita. Tergantung kitanya kayak gimana. Balik lagi ke diri masing-masing. Itu. Jadi jalanin aja dulu. Jangan dengarkan dua setan. jadi kalian jalanin aja dulu. Mungkin ada titik yang kalian ngerasa gitu baru Ini nih. tetepin nih. Nih orangnya, nih orangnya Jangan pas sampai nih. lepas nih, sampai Petrus lepas jangan kendor, gitu. Pepet terus jangan kasih kendor, Bun. Anjir. Oke, jadi gitu ya, El. Bener. Itu tipe cowok Nah, aku menurut- tanya nih. Aku tanya balik. Aku tuh sama sekali nggak terima kalau misalkan aku ditanya-tanya doang gitu. Oke. Gini. Apa sih pandangan kalian terhadap cewek yang memberikan spesifik tipe-tipe cowoknya? Tipe-tipe cowoknya gitu. Apakah kalian berpikir cewek banyak maunya banget sih? Atau kayak Oh, I see. kalian langsung berpikir aduh ini motivasi aku nggak ya gitu. Kadang kan ada misalkan berpikir males terlalu banyak maunya. Kan kayak gitu kan. Ada yang kayak Gitu. gitu. Jadi sebenarnya kita salah nggak sih mentipukan? Sebenarnya kalau pandangan aku pribadi sih nggak salah ya. Tapi kalau menurut kalian gimana sih lihat cewek-cewek yang ada tipe yang membuat tipe-tipe untuk cowoknya gitu loh? Saya akan mewakili ya. Oh, iya. Enggak. Oke, jadi mungkin bukan pendapat kebanyakan cowok sih. Ini Pribadi pendapat ya, aku ya. pribadi gitu. Pendapat aku pribadi sebagai cowok. Mungkin kalau tentang pertanyaan kau yang tadi itu, I think kalau cewek yang kayak gitu tuh adalah cewek yang mikirin panjang. Iya benar. Karena dia udah jelas gitu mau pasangannya itu seperti yang gini. Artinya dia kan udah memplanning gitu. Dia udah punya planning sendiri. Nikah Dan kali nantinya itu. bukan itu maksudnya. Iya. Maksudnya dia mikirnya tuh jangka panjang. Nah, Dan aku biasanya suka cewek yang mikir jangka panjang. Iya. Karena yang jangka pendek itu agak-agak ya kan. mohon maaf. Mati bunda. Mohon maaf nih, bukan gimana jangka pendek. Agak mengganggu kalau menurut aku jangka pendek, pemikirannya pendek. Artinya kalau menurut aku bagus sih cewek yang kayak gitu karena pemikirannya panjang, balik lagi. Iya balik gitu. lagi karena kan ada tipe-tipenya gitu loh. Asalkan tipe-tipenya itu masuk akal ya Nah, nggak sih? iya. Ya digas bos. Kali direm. Betul. Oke, jadi itulah ya. obrolan Obrolan tidak agak- jelas kita hari ini ya, teman-teman. agak berat ya. Agak berat sebenarnya soal Iya, hubungan berat ini. sebenarnya sih. Oke. Udah nggak usah punya hubungan dulu. Nggak usah punya hubungan dulu nih. Oke. Jadi mungkin karena ini adalah channel yang lumayan musikal, El. Oh iya. Jadi menurut kau ketika kau ini kan kita bahas soal hubungan.
ketika kau ngerasa nggak baik-baik aja soal hubungan itu, musik itu baik banget nggak sih atau gimana? Musik itu obat sih Ki, Obat. kalau menurut aku. Oke. Bener-bener obat. Mm-mm. Aduh, di setiap kondisi deh. Kadang karena kan aku orangnya imajinasinya tinggi banget ya. Ya mungkin itu salah sih karena terlalu berekspektasi dengan suatu hal. Tapi ya itu obat saya. Oh, berarti musik itu buat kau ketika kau ngerasa nggak baik-baik aja itu Bener. obat banget Iya, kayak semacam numpahin curhat tuh dengan cara itu. dengan cara Ngerti itu. gak sih? Kayak kalau nggak bisa diomongin ya Lewat lagu. lagu yang paling. Lagu apa yang biasanya kau dengerin kalau lagi galau gitu? Galau random deh misalnya. Kayak waktu ya kita balik lagi kayak waktu itu homesick gitu. Lagu apa yang kau paling suka? Kalau kemarin aku tidak mau mendengarkan lagu yang biasanya aku dengerin di rumah. Karena kan makin ingat. Malah tambah homesick Iya, nanti jadinya. makin ingat gitu. Apa tuh lagu yang kau dengerin? Kalau Sesuatu di Jogja. Kan lagi di Jogja kan? Lagi di Jogja kan? bener juga ya, tapi nggak gitu konsepnya Oh, bukan Pak. gitu Kan lagi konsepnya. galau, Oke. galau Gimana? rumah gitu. Gimana? Kalau aku sih kemarin lagu apa ya zaman-zaman itu tuh? Zaman-zaman itu lagu apa? Itu habis inisiasi ya. Lagi zaman-zaman inisiasi sih. Kemarin lagunya sebenarnya nggak nyambung sih, nyambung sih. Iya. dengan kondisi saat Apa itu. gitu? Kalau cinta menggoda. Nggak nyambung kan sama homesick? Kalau homesick. Karena kita tuh nggak pernah tahu kondisi saat homesick itu ada apa. Oh, I see. Berarti waktu itu Apa? pas kau homesick kau ngerasa kalah cinta menggoda gitu. Kau ngerasa kalah cinta menggoda waktu itu. Oh Iya nggak sih? iya mungkin. Langsung lagunya relate gitu. Ngerasa kayak kok lagunya pas gitu. Oh. Kau dengerin yang versinya siapa yang versinya? Itu tuh kemarin karena ada kalau di kampus aku tuh abis inisiasi atau ospek itu ada penutupan kan kayak inaugurasi kan namanya. Nah itu setelah ada yang nyanyiin gitu Oh, ada yang nyanyiin kalah cinta menggoda. Oh, jadi dari sana kemarin kok versi siapa gitu kayak pas kok lagu. enak ya lagunya gitu loh, kok relate. Gimana tuh yang kalah cinta menggoda tuh? Na, 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 na. Oh, maka izinkanlah aku mencintaimu. Tak bolehkah Mau udah diizinin? nggak sampai sekarang. Oh enggak, sampai sekarang enggak diizinin juga El. Oh, Iya. padahal itu udah dari awal ospek ya. Waduh, tidak Tidak itu tuh dong. cuma lagu aja ya teman-teman. Ya, maksudnya lagunya gitu. Nggak usah membuat gosip ya ibu bapak, tolong. Super sekali memang. Oke. Jadi waktu itu musik itu buat kau obat ya, obat banget lah. Kalau yang lagunya lebih relate yang aku denger itu lagunya Soulja, hanya ingin Yang gimana? pulang. Kayak gimana tuh lagu? Dari yang ku mau dan dari yang ku rasa aku hanya ingin pulang. Tidak tahu lagi. Gak tahu, makanya denger lagu reggae gitu. Aku nggak dengerin Soulja soalnya. Maaf ini. Oke, jadi musik itu adalah obat gitu loh. Kemudian menurut kau apakah ketika pacaran itu musik sering ngewakilin kau gitu? Oh banget. Apakah cewek itu ngekode pakai musik juga? Belum ngomong. Oh gitu. Kalau aku pribadi gitu ya. Oh kau pribadi gitu. Enggak. Suka instastory yang instastory yang hitam terus musik Nggak, gitu. tapi jangan hitam Itu dong. Tolong dong. Itu aku biasanya kalau malam-malam lagi gabut gitu kan mau tidur lihat instastory. Buat lagunya Kok kan. gini, ini kok galau. Biasanya Nggak, gitu sih ya. sebenarnya. Iya, mungkin kayak gitu ya, kebanyakan kayak gitu ya. Kok gitu? Pernah sih dulu. Oh, kok pernah juga gitu. Aduh, malu banget ya mengaku ya. Apa kalau sekarang itu ada yang berkembang ya, bukan Share hitam lagu aja. ya? Itu ada mungkin ada orang cover di TikTok baru iya. diguremin ada liriknya. Itu fix. Bener banget. Itu emang cara dan bukan gimana, aku kebanyakan cewek yang liatnya. Itu emang kayak cara gitu dia ya. ngekode atau Tapi nggak semuanya loh, karena kemarin aku kenal juga, aku punya teman. Nah teman aku tuh dia bilang kayak ini tuh sebenarnya aku nggak tahu galauin siapa, dia bilang gitu, karena aku senang aja, pengen aja, bukan karena galau gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata setiap cewek buat story yang ada kayak itu, mungkin kebanyakan, cuman kita tidak bisa memukul rata. Kalau semuanya seperti itu. berarti belum tentu ya? Belum tentu. Belum tentu ketika cewek itu Mana tahu pengen kan, kayak pengen, aduh mood aku tuh lagi galau, lagi pengen. ya udah dia pengen aja Udah gitu. pengen aja gitu loh. Nggak cuman galau juga, nggak cuman karena cowok kan. Mana tahu galau karena lagi cari sekolah, galau karena apa gitu, dikecewakan gitu. I see.
Berarti itu belum tentu ya ketika cewek lagi buat story kayak gitu perlu diayomi, itu belum tentu. Belum tentu perlu diayomi berarti kan. Siapa tahu dia pengen aja. Ya nggak sih? Iya, boleh sih kalau masalah diayomi atau merasa kayak ngomong ke polisi ya, mengayomi. Merasa diayomi. Iya, karena saya adalah pria yang mengayomi. Oh iya, amin, amin. Oke, Jadi semua tergantung aja sih, ya respon-respon aja. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Respon-respon aja. Mana tahu kan Iya. langsung dapat gas. Saya mendapat Gas, banyak ilmu di sini ya. serius. Jadi kayak ya kelihatannya lebih peka gitu loh kan. Aduh ini peka banget sih aku di komen. Oh, jadi gitu ya. Karena kan sekarang semuanya berawal dari replay story, bos. Oke. Iya sih. Iya nggak sih? Iya. Benar. Bener nggak? Benar. Bener banget. Atau langsung replace minta nomor WA gitu. Oh enggak. Enggak, jangan. Boleh kalau kalian mau tuh silahkan. Cuma Tapi kan kalau menurut kau cowok yang kayak gitu gimana sih? pribadi ya, Ya, menurut pribadi kau aku ya, pribadi menurut aku. kau cowok yang kayak ngegas kayak gitu gimana sih? Agak susah ya bun. Gimana? Aku agak nggak bisa. Maksudnya Bisa. tergantung ya. Kalau misalkan dia minta nomor WA buat kerjaan cover lagu bareng ya, tidak apa-apa toh. Oh iya benar. Tapi kalau misalkan, tapi bisa lah ya pasti yang namanya menilai kayak ini cowok mau deketin nih. Oke. Cuman agak gimana aja, pelan-pelan Oke, aja. berarti berarti bukan harusnya sih. Alangkah baiknya cowok itu ketika gini tuh mau ngerespon tuh pelan-pelan gitu. Jangan langsung ngegas nomor WA. Canda-canda dulu, kayak bercanda dulu. Wah, jangan langsung nanya kamu kenapa, kepo banget pak. Terus kayak lanjut atau enggak misalkan nih lagunya penggalan, aku kasih tips ya yang menarik nih. Oke. Yang menarik kalau menurut aku sih ya, kalau menurut aku. Jadi kayak misalkan ada yang buat story lagunya apa ya, misalkan To The Bone lah, tau gak sih? Tahu. Itu enak banget tuh lagunya. Iya. Didengerin guys. Oke. Terus setelah itu misalkan penggalanya hilang kan lagunya, maksudnya 15 detik doang, dilanjutin. Iya. Tapi semua tergantung yang ceweknya. Kalau pasti nanti kayak yang suka lagunya ya gitu. Oke. Gitu. Berarti daripada langsung Raja kamu kenapa? berarti pertama lanjutin aja dulu. Iya, gitu. kayak bercanda-bercanda dulu aja. Oke. Tarik ulur dulu bun. Tarik ulur aja dulu. Anjir. Oke. Saya mendapat banyak ilmu ya di sini ya. Oke, ini aku mau belajar nih sekalian. Aku mau belajar nih Jadi sekalian. lanjut guys. Jadi lanjut deh. Aku mau belajar sekalian ya. Misalnya nih, aku mau deketin cewek. Besok aja tiba-tiba banyak banget. langsung dipraktekin Bun. Nih gimana nih? Misalnya aku lagi belajar nih. Misalnya aku lagi mau deketin cewek gitu misalnya. Oh iya, terus Aku belum kenal tapi dia belum kenal aku. Maksudnya kita belum pernah ketemu tapi langsung tahu kayak aja gini. gitu. Kita tahu di Instagram gitu lah. Iya. Terus? Kan banyak yang sekarang kayak gitu kan. Taunya di Instagram gitu. Nah, baru lihat story kan, set misalnya keadaannya lagi kayak gitu dah. Itu gimana sih cara kenalannya gitu loh? kayak tadi Maksud diajak ngobrol aja dulu atau gimana gitu? biasanya tuh semua kalian yang namanya komen story orang yang belum kenal itu sebenarnya ada resiko kan, setiap apa yang bakalan kita lakukan itu ada resikonya kan. Jadi resikonya satu, kalau misalkan dia yang ceweknya lagi mau merespon ya bakalan direspon. Tapi nggak selamanya cewekmu itu mau merespon, mau melanjutkan. Bisa aja cuman respon kayak oh ya udah gitu. Orangnya tipenya suka baik gitu loh. Baik gitu, respon aja gitu, bukan sesadis kayak just read atau itu lebih bahaya ya. Nah itu resiko kedua guys. Resiko kedua itu cuman di-read aja atau kadang bisa aja nggak di-read. Gitu. Semua tergantung. Mana tahu yang respon banyak tenggelam sudah. Oke. Sekarang jadi timbul nih pertanyaan kan. Kan mulai. Misalnya aku ngechat nih, saudara udah ngobrol gitu kan. Udah kenalan gitu lah, salam kenal kan. Asik. Salam kenal. Sekarang masih zaman ya. Kenalannya pakai salam kenal. Masih salam kenal. Waduh, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa dong. Masih pakai salam kenal. Iya kah? Soalnya aku nggak tahu mau ngomong apa El. Iya. Temen aku jadi curhat kan. Oh iya, emang susah sekali. Terus. Jadi misalnya udah ngobrol nih, gimana sih tahu cewek itu ngeresponnya mau lanjut atau nggak lanjut kan gitu jadi. Itu gimana sih? Maksudnya respon yang kayak gimana artinya dia mau lanjut terus gitu. Itu kita nggak bisa lihat langsung loh, Ki. Saya nggak bisa lihat dari satu balasannya aja. Saya kayak ya lanjutin lah, kalian juga kreatif. Kalian di sini dituntut untuk kreatif mencari topik. Oh, I see. Maksudnya ketika kita udah ada satu topik nih. Iya. Apakah dia dilihat lanjut
ceweknya mau lanjut itu dilihat dari kecepatan dia membalas atau apanya gitu. Nggak bisa. Kalau aku pribadi aku nggak bisa dilihat dari cara kecepatan balas atau gimana. Misalnya kau kau mau ngerespon cowoknya nih dan kau mau lanjut sama ceweknya nih, kau bakal ngerespon kayak gimana ke dia? Gitu. Sesuaikan aja sama topiknya gitu loh. Kalau misalkan aku niatnya soalnya aku kadang mood-moodan, ngerti gak sih? Karena kan cewek gitu kan, kayak kadang mood kadang enggak gitu. Jadi ya tergantung aja, apalagi soal topik itu penting loh. Iya gak sih, kan kalau kita ngomongin apa topiknya menarik akan mengalir. Kalau dari topik aja kita udah mengalir terus lanjutlah misalkan di DM 2 hari 3 hari biasanya itu berpotensi untuk lanjut ke WhatsApp atau Line, teman-teman. Oke, berarti tergantung seru nggaknya sih ya. Pas pertama, kemudian apakah ini bakal DM-nya bakal lanjut terus sampai 2-3 hari? Baru itu berpotensi untuk seru itu ada dari faktornya ada dari 2 orang. Ngerti nggak sih? Kalau misalkan Iki udah seru banget kan, orangnya seru banget, yang ceweknya sebenarnya seru tapi kan misalkan dia udah punya pacar kan ada tuntutan untuk tidak seru. Akhirnya itu bukan seru namanya, itu cuma seru di salah satu pihak aja gitu. Jadi kayak untuk dilanjutin itu agak sedikit tidak etis ya. Tidak etis jadinya. Jadi maksa kan kesannya. Jadi maksa kesannya ya. Betul sekali. Berarti gitu ya caranya. Betul. Oke, saya sudah belajar sangat banyak ya. Mungkin beberapa hari lagi saya akan terapkan. Amin. Kita doakan bareng-bareng teman-teman. Terapkan. Oh, by the way itu kukunya biru ya? Oh iya, gak usah diliatin dong. Malu banget. Kukunya biru. Cacat banget itu ya. Kenapa? Itu kenapa? Kemarin gitu lah. Itulah. Oh gitu apa gitu? Itulah pokoknya malu banget. Oke deh. Jadi itu that's all about apa sih namanya pasangan dan relationship yang shit atau relationship yang good atau something like that. Iya, intinya tuh kita kalau misalkan lagi ya orang pasti pengen kan ya kayak ada teman ngomong curhat dan segala macam. Tapi kalau emang nggak siap jangan. Maksudnya kalau emang yang belum pengen sibuk sendiri, belum pengen dibebanin tentang hal itu tuh mending jangan. Karena takutnya malah kita yang nggak pengen tapi kita baperin orang malah jadinya kita udah nambah dosa. Terus temen yang kita ituin tuh juga jadi apa ya bilangnya kayak agak slag gitu ya. Iya kan, jadi kayak nambah musuh juga. Kasian dari merekanya juga gitu, dikit-dikitin cari dosa. Oke. Salah nggak sih misalnya kalau aku ngomong kayak ketika misalnya lagi jomblo nih, kayak aku buat kalian yang para jomblo, kalau belum siap untuk berusaha selalu ada, nggak usah mulai dulu. Salah nggak sih? Nggak salah. Berarti kalian lagi menikmati sama diri kalian sendiri. Tapi itu sama aja kayak kalian nyari aman. Iya, kalau misalkan kalian memang nggak mau ya jangan. Tapi jangan salah. Karena kan aku bilang setiap itu ada resikonya. Kalau kalian ingin sendiri dulu ya kalian pengen nggak bisa, ya kan? Jadi penonton aja kalian gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Nggak apa-apa, nggak salah sama sekali, tapi tidak ada salahnya untuk keluar dari zona nyaman kalau udah siap ya. Kalau udah siap, kembali ke siap nggak siapnya. Kalau nggak siap nggak usah. Karena nggak selamanya punya pasangan itu bahagia loh. Mending kalian bahagiain diri kalian, baru kalian kasih rasa sayang ke orang lain. Karena kalau nggak sayang sama diri kita sendiri, tapi gimana mau sayang sama orang lain? Kayak kita kasih gelas kosong. Betul. Iya. Oke. Jadi saya belajar banyak ya hari ini. saya belajar. Ngomong tuh gampang banget ya. Iya, ngomong tuh kadang agak gampang banget. Mudah sih ya. Iya, coba nanti. Ngelakuinnya itu agak pusing. Sulit gitu. Oke, jadi itulah soal cinta. Berat banget, Bunda. Oke. Sekarang lagi aku mau nanya nih, kenapa sih cewek suka insecure? Agak jauh ya, tapi kenapa aku tiba-tiba terlintas saya gitu, mumpung ada cewek kan, jadi kenapa sih cewek? Sebenarnya nggak cuma cewek, balik lagi kita tidak bisa yang namanya memukul rata kok. Cewek tuh pada suka insecure ya, cuman memang kebanyakan kita lihat itu kasusnya dari cewek-cewek kan. Udah aku nggak mau kesana aku. Mungkin karena yang expose itu cewek gitu. Iya, karena cowok kan jarang expose. Itu faktor. Mungkin ada cowok lagi nangis tiba-tiba buat Instastory kan nggak mungkin. Kecuali beberapa cowok sih, tapi ya. Iya. Ya udahlah.
Terus jadinya kayak yang mikir I sebenarnya nggak cuma cewek aja, cowok juga pasti kan kebanyakan Iya. seperti itu. Tapi kadang kalau kita insecure, kita tergantung kita caranya menanggapi insecure tersebut. Kalau kita insecure terus tanpa ada niatan untuk memperbaiki diri, ya buat apa? Ngerti nggak sih? I see. Kan itu sama aja kayak nyakitin diri sendiri. I see. Jadi kalau kita udah tahu kita insecure, kayak misalkan, aduh kayak aku nih, kayak aduh aku gendut banget gitu, ya usaha buat diet kah atau segala macamnya. Urusan hasil tuh nanti, yang penting kita usaha dulu. Berarti insecure itu baik, tapi tergantung after insecure-nya kalian mau ngapain gitu nggak sih? Cara kita Cara menanggapinya. kita menanggapi insecure tersebut gitu. Sebenarnya kalau insecure berlebihan nggak boleh ya, kayak Iya, maksudnya emang kayak jadi sesuatu- jatuhnya jadi kita nggak bersyukur. Iya, jatuhnya jadi emang sesuatu yang berlebihan itu nggak Nggak pernah baik. Jangan suka Terlalu berlebihan. cintai. Aduh, Terlalu ada yang curhat teman-teman. Jing 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 jing. terlalu sayang. Nah itu. Berarti kalau ada yang ngomong aku terlalu sayang sama kamu, itu udah nggak baik dong. Mungkin ya. Kalau menurut aku sih iya sih. Iya sih. Kayak aku suka gitu. jangan terlalu apa ya, Jangan terlalu. emang sulit sih kayak namanya kalau udah naruh perasaan, naruh sayang sama orang itu kan kita nggak pernah tahu sedalam apa sayangnya orang ke orang gitu, ngerti Hanya nggak orang sih? tersebut dan Tuhan Iya, yang tahu gitu. Cuman ya semua tergantung kita menanggapinya. Balik lagi sama diri sendiri, semua itu kita yang atur, ngerti nggak sih? Satu badan, satu pikiran kita ke depannya tuh kita yang atur. Gimana Berarti sih caranya? dari semua obrolan kita tadi ini intinya adalah bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut, memandang hal tersebut gitu dong. Memaknainya. Memaknainya. Iya, Wah, asik, asik. Filosofi sekali. Iya, asik banget. Filosofi sekali. Tergantung kita gimana caranya memaknai. Kalau misalkan kita Memaknainya. ketemu sama masalah juga. Masalahnya tuh ya yang tadi insecure misalkan gitu loh. Dibilang orang apa, lihat orang cantik dikit kayak aduh kok aku nggak cantik ya. Sering tuh gitu. Iya kan? Sering tuh gitu. Kadang gitu kan. Sering tuh gitu. Jadi kayak kita kayak Oke. aduh dia cantik. Nggak boleh mikir kayak gitu deh gitu. Oke, tergantung cara kita menanggapinya. kan. Iya, atau memaknainya. Tanggapilah dengan positif Iya, gitu. Lakukan bijak hal aja gitu. positif. Karena setiap orang tuh nggak ada yang sempurna, serius deh. Hmm, Kayak ada yang bisa seperti ini, ada yang enggak, ada yang lebihnya di akademik, ada yang lebihnya di non akademik Oke, gitu. itulah kearifan namanya. Iya, Kearifan lokal. Kearifan duniawi. Iya, perbedaan itu indah. Perbedaan itu indah, itu yang buat hidup lebih berwarna. Ih, ya, bener sih? banget. Oke, jadi begitu ya inti dari obrolan kita selama ini. Sekarang nih kita hampir di akhir ya. Hampir di akhir ya. Sudah lumayan lama ternyata kita ngobrol. Bacotan kita emang banyak. Soalnya sama-sama vokalis, jadi bacotnya tuh banyak. Enggak, aku belum jadi vokalis. Lagi sun. Lagi sun. Lagi Tunggu tahun ya sun. albumnya Iki. Amin. Ya udah, tapi belum selesai. Kira-kira bulan apa, Masih Ki? COVID. Maunya sih pertengahan tahun ya, tapi tergantung COVID-nya sih sebenarnya. Bisa, besok selesai kok. Kalau selesai mungkin launchingnya itu, Iya sih, launchingnya, rilisnya, karena kan nggak abdol nggak sih. Kalau menurut aku pribadi, aku sih mikirnya gini ya. Misalnya nih lagi pandemi nih, lagi pandemi ini, lagi orang lagi ribet pada gini kan, lagi ribet pada nyari uang atau gimana, lagi pada bingung kan, Buat kasihan makan aja juga. kan lagi susah. Lagi makan lagi susah. Masa iya aku ngomongin soal cinta-cintaan? Cintaan. Jadi aku ngeluarin lagu ngomongin soal cinta-cintaan. Kan maksudnya momennya nggak pas gitu Iya, loh. jadi kayak yang untuk obrolan. apa ya bilangnya? Kayak nggak pas aja gitu Kayak loh. nggak pas gitu. Makanya aku nunggu ini selesai dulu. Jadi semoga cepat selesai ya. Iya, amin. Itu doa kita semua gitu. Oke, Al. Jadi itulah obrolan kita semua. Obrolan kita semuanya udah kita lewatin. Sekarang aku mau ngomongin sedikit soal kau kan anak hukum nih. Asik. Gimana tuh jadi anak hukum? Apakah ribet atau karena hukum kan? Menurut aku orang yang agak susah ngapalin sejujurnya. Sedangkan anak hukum dituntut buat ngapalin nggak sih? Sebenarnya tuh disuruh ngafalin enggak ya? Saya aku pengen meluruskan dulu kan. Jadi Gimana? semua jurusan itu ada kapasitasnya Ada masing-masing. kapasitasnya masing-masing. Gitu. Aku juga menganggap anak pariwisata susah loh. Saya kayak wah gila ya, harus belajar bahasa asing, harus bisa hospitality, ya kan harus bisa kayak sama